Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Badawi selaku moderator dari kelompok 2 akan memandu diskusi dengan materi tentang bisnis plan dari UMKM Rumah Elpina. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami, yaitu Faradita Nila dengan NIM 196, Siti Hasna dengan NIM 198, Nur Koinur Nisa dengan NIM 199, Yuliana Agustin dengan NIM 213, Ardian Garsapura dengan NIM 218, Rangga Raditya dengan NIM 219, Ahmad Badawi dengan NIM 240, Putri Paradewi dengan NIM 241. Berikut adalah contoh produk dari Rumah Labu Elpina. Pendahuluan, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan, maka semakin meningkatnya keanekaragaman dan keistimewaan kebutuhan mereka, terutama dalam hal makanan. Pada umumnya, masyarakat pada kalangan remaja dan anak-anak, bahkan juga orang tua yang masih menggemari aneka makanan yang unik. Dalam hal ini, brand usaha Elpina menjadi daya tarik masyarakat sekitar. Elpina adalah brand usaha dengan jenis usaha di bidang makanan. Jenis produknya olahan labu kuning. Elpina melakukan inovasi pengolahan labu kuning menjadi produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi di pasaran. Mengingat berbagai manfaat labu kuning, produk Elpina bukan hanya sekedar menyajikan makanan enak, tetapi memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Nama usaha Elpina ini didapatkan dari ketiga nama anak yang memiliki usaha ini. Nama pemilik dari usaha Elpina yaitu Ibu Nur Hayati. Beliau menekuni usaha berbahan baku labu kuning ini sejak mengundurkan diri bekerja dari perusahaan swasta dan kemudian mulai mengikuti pelatihan usaha. Produk pertama dari Elpina yaitu stik labu. Dari stik labu, kemudian mencoba untuk membuat produk olahan lainnya seperti brownies labu, pumpkin labu, dan masih banyak aneka olahan lainnya. Usaha Elpina kini beralamat di Desa Bulung Cangkring, RT 3, RW 3, Kecamatan Jekulo, Kudus. Analisis situasi. Potensi pasar yang besar, labu kuning merupakan bahan baku yang populer di daerah Kudus dan sekitarnya, sehingga UMKM Elpina memiliki potensi pasar yang cukup besar di daerah tersebut. Makanan yang dibuat dari labu kuning dapat dianggap sebagai makanan yang unik dan memiliki potensi yang cukup besar. Terlebih lagi, makanan tersebut memiliki nilai gizi yang tinggi dan bahan dasar yang berasal dari produk lokal, sehingga dapat menarik minat konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Persaingan. Meskipun memiliki potensi pasar yang besar dan keunggulan produk, persaingan dalam industri makanan di Indonesia sangat ketat. Oleh karena itu, UMKM Elpina harus mampu membedakan diri dari pesaingnya dengan inovasi produk, strategi pemasaran yang efektif, dan kualitas produk yang baik. UMKM Elpina harus berupaya membedakan produk mereka dari pesaing lainnya, baik dari segi kualitas, rasa, maupun branding. Elpina sendiri sudah mengembangkan produknya dan menambah macam produk yang dibuat yaitu olahan tepung dari cangkang telur yang mana masih terbilang sedikit yang memanfaatkan ide tersebut. Analisis situasi. Untuk pemasaran Elpina, untuk mengembangkan bisnisnya dan memasarkan produknya, Elpina perlu mempertimbangkan strategi pengembangan yang tepat seperti meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan platform digital, serta memperluas jangkauan produk dengan menambahkan variasi makanan lain yang menggunakan bahan baku utama yang sama seperti labu kuning. Elpina sudah memanfaatkan platform digital seperti Shopee, WhatsApp, dan Instagram, serta produknya sudah tersebar di beberapa pusat oleh-oleh di Indonesia. Untuk regulasi dan legalitas Elpina sendiri yaitu Elpina perlu memperhatikan aspek legalitas dan regulasi dalam menjalankan bisnisnya, seperti memiliki izin usaha dan sertifikasi keamanan pangan untuk memastikan produknya aman dan berkualitas bagi konsumen. Elpina sudah memiliki izin usaha dan sertifikat halal, dan baru-baru ini Elpina sudah mendapatkan uji nutrisi dari Gubernur Jawa Tengah untuk produknya. Deskripsi usaha. Elpina Usaha Labu adalah sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang produksi cemilan dari bahan dasar labu dan tanpa bahan pengawet.
Produk-produk yang dihasilkan adalah stik labu, pumpkin cookies, emping waluh, dan tepung labu. Produk-produk ini memiliki cita rasa yang khas dan menjadi favorit oleh-oleh di masyarakat yang berkunjung di pusat oleh-oleh di daerah Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Kudus. Ukuran usaha Elpina Labu masih tergolong kecil, dan produksi yang dibatasi oleh kapasitas produksi dan permintaan pasar. Namun, usaha ini terus berkembang dan mengalami peningkatan produksi seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dan disesuaikan dengan kondisi pasar konsumen. Organisasi Elpina Usaha Labu terdiri dari beberapa bagian, seperti bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian administrasi. Tiap bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan operasional usaha secara efektif dan efisien. SDM Elpina Usaha Labu terdiri dari beberapa orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang yang berbeda. Kebanyakan SDM adalah orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai ibu rumah tangga yang diambil dari masyarakat sekitar daerah Jekulon Bulung Cangkring. Mereka memiliki pengalaman dan keahlian di bidang administrasi, pemasaran, dan produksi. Dalam menjalankan usaha, mereka dapat membagi waktu antara tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas di usaha. Selanjutnya yaitu ada latar belakang pelaku usaha. UMKM Elpina Usaha Labu adalah seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya bekerja di kantor. Dia tidak memiliki passion di bidang kuliner, tetapi beliau ikut pelatihan dan ingin menghasilkan produk cemilan yang sehat dan lezat untuk dikonsumsi, tetapi yang berbeda memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan hal ini, ketika Ibu Nurhayati ke pasar banyak labu atau waluh, muncullah ide untuk memproduksi usaha tersebut. Dalam menjalankan usahanya, UMKM Elpina Usaha Labu selalu mengedepankan kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan menyesuaikan permintaan pasar. Produk-produk yang dihasilkan tanpa pengawet, bahan baku yang berkualitas, dan proses produk yang higienis. Dengan demikian, UMKM Elpina Usaha Labu terus mendapatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan omset penjualan. Selain itu, UMKM Elpina Usaha Labu juga memberikan peluang bagi para ibu rumah tangga sekitar daerah Jekulo Bulung Cangkring untuk memiliki penghasilan tambahan dan meningkatkan keterampilan di bidang bisnis. Selanjutnya yaitu ada perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu harga. Produk Elpina olahan labu dipasarkan dalam kemasan dari plastik yang disablon rapi dan siap makan. Produk olahan labu kuning ini dapat dibeli dalam satuan atau grosir. Penentuan harga jual dilakukan oleh Elpina. Harga jual satuan yang ditetapkan oleh Elpina untuk stik labu yaitu 15.000, untuk pumpkin cookies 25.000, dan untuk emping waluh yaitu 18.000. Perusahaan juga menetapkan harga jual keuntungan sebesar 41% untuk harga jual di bawah, dan jika dibeli grosir harga bisa lebih murah lagi. Yang kedua yaitu ada distribusi. Nah, dalam distribusi ini yang dilakukan oleh Elpina dilakukan secara langsung, dapat dibeli oleh konsumen lewat offline store langsung yang ada di Jekulo Kudus, dan juga dapat dipesan di Instagram dan nomor telepon yang tersedia. Elpina juga mendistribusikan produknya di Hotel at Home Kudus, toko oleh-oleh Semarang, Istana Brilian di Malang juga tersedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada promosi. Nah, promosi adalah kegiatan penjualan dan pemasaran dalam rangka menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap produk, jasa, dan ide dari perusahaan dengan cara mempengaruhi konsumen agar membeli produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selama ini, Elpina mempromosikan produk labunya melalui beberapa cara, antara lain
Yang pertama yaitu internet. Produk labu memiliki media promosi melalui media sosial Instagram yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua yaitu mengadakan pameran atau event di berbagai sekolah dasar di seluruh Indonesia dengan menawarkan contoh produk secara gratis kepada siswa. Yang ketiga yaitu mengikuti pameran atau event yang dilakukan di beberapa tempat seperti kegiatan seminar. Yang keempat yaitu membagikan poster kepada kantin sekolah, warung, toko, grosir, dan sebagainya. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Yang pertama ada strength atau kekuatan dari UMKM Elbina, di mana adanya banyak bahan baku yang mudah didapatkan dimanapun. Terus ada karena stok bahan baku yang banyak ini, tentu harga bahan bakunya sendiri terbilang murah. Kemudian usaha olahan labu ini memiliki potensi tinggi karena bisa menawarkan berbagai rasa makanan sesuai selera konsumen, mulai dari pedas, asin, manis, dan lain-lain. Kemudian ada weakness atau kelemahan, di mana UMKM ini memiliki proses produksi dengan jumlah besar atau partai besar, butuh tenaga yang lebih banyak, dan produk mudah hancur jika tidak disimpan dengan baik dan benar. Kemudian ada opportunities atau peluang. Produk dari olahan labu kuning ini masih sedikit, sehingga memiliki peluang maju lebih cepat. Kemudian saat ini banyak dukungan pemerintah diberikan untuk pelaku bisnis lokal atau makanan khas daerah, misalnya untuk makanan ringan. Dan terakhir, dengan marketing yang baik, brand makanan ringan lokal bisa mudah dikenal oleh konsumen nasional. Selanjutnya ada threat atau ancaman, di mana usaha ini mudah dicontoh dan akan banyak kompetitor lain yang akan menyaingi produk ini. Dan terkadang juga penjualan hanya bersifat sesaat sesuai dengan tren yang sedang berlaku. Pengendalian kontrol. Pengendalian pemasaran dilakukan dengan mengamati, memonitori, mengecek, dan membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang telah kita buat sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi pengendalian pemasaran adalah suatu penilaian, pengecekan, dan memonitor usaha-usaha pemasaran dan penjualan perusahaan yang dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan digunakan sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, evaluasi sama dengan pengendalian pemasaran. Dalam hal ini, usaha Elbina mengambil salah satu kontrol pemasaran, yaitu dengan melihat umpan balik dari konsumen setelah menikmati produk dari Elbina, di mana konsumen tersebut memberikan saran seperti meningkatkan cara pemasaran produk agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, seperti memasarkan di dalam platform media sosial dan membuat iklan produk yang disebarkan. Selanjutnya yaitu ada perencanaan produksi. Bahan-bahan yang dipersiapkan dalam proses pembuatan stik labu Elbina sebagai berikut. Ada labu kuning, tepung terigu, tapioka, gula, garam, telur, margarin, dan minyak goreng. Sedangkan peralatan yang diperlukan antara lain ada pengupas labu, pisau, parutan atau blender, wadah, loyang atau cetakan stik, dan penggorengan. Adapun proses dalam pembuatan stik labu Elbina adalah sebagai berikut. Yang pertama, labu dikupas, dibersihkan, dan dipotong-potong kecil. Tepung terigu dicampur dengan gula dan garam. Yang kedua, pengolahan bahan baku. Labu yang sudah dipotong kecil direbus hingga matang dan empuk. Setelah itu, labu dihaluskan atau diblender hingga menjadi pasta halus. Campuran tepung terigu, gula, dan garam ditambahkan ke dalam pasta labu, kemudian diaduk hingga merata. Telur dimasukkan ke dalam campuran tersebut dan diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Yang ketiga, ada pembentukan stik. Adonan labu yang sudah tercampur rata dicetak ke dalam bentuk stik dengan menggunakan cetakan khusus atau dengan cara manual menggunakan tangan. Yang keempat, penggorengan. Stik labu yang sudah dibentuk kemudian digoreng dalam minyak panas hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan. Yang terakhir ada pengemasan. Setelah matang, stik labu dikeringkan dan dikemas dalam kemasan yang telah disiapkan. Stik
Setiap kemasan diisi dengan beberapa stik labu, lalu ditutup rapat dan siap dijual. Selanjutnya, yaitu ada perencanaan organisasi. Yang pertama ada kepemilikan. UMKM Elbina dimiliki oleh Elbina, seorang pengusaha dengan pengalaman seperti pelatihan-pelatihan BLK, Dinas UKM, serta pernah diikutkan Dinas UKM tingkat provinsi, dan lain-lain. Elbina memiliki kepemilikan penuh atas perusahaan ini. Yang kedua ada manajemen tim. Elbina memiliki tim manajemen yang terdiri dari CEO, CFO, COO, dan CMO. Mereka akan bertanggung jawab atas kebijakan strategis perusahaan dan pengambilan keputusan utama. Mereka juga akan bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan operasional. Yang ketiga, ada aturan main atau regulasi. Elbina akan mentaati semua regulasi yang berlaku untuk bisnis retail di wilayah operasi. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang pajak, tenaga kerja, dan lingkungan. Yang keempat, ada karyawan. Elbina memiliki karyawan yang terlatih dan profesional. Mereka akan dibayar sesuai dengan standar industri dan akan menerima manfaat karyawan yang sesuai. UMKM Elbina akan memastikan bahwa karyawan mendapat pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari perusahaan ini. Perencanaan organisasi, mekanisme kerja. Elbina akan memiliki sistem pengelolaan inventaris yang efisien dan transparan untuk memastikan ketersediaan produk yang tepat di setiap waktu. Kami juga akan memperkenalkan teknologi modern untuk membantu pengelolaan inventaris, pemasaran, dan pembayaran. UMKM Elbina akan memastikan bahwa pelanggan diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan layanan yang berkualitas. UMKM Elbina akan menetapkan visi misi yang jelas untuk memandu operasi perusahaan dan memastikan bahwa semua keputusan diambil selaras dengan visi misi tersebut. Kami juga akan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. UMKM Elbina akan mendorong keterlibatan komunitas dan akan bekerjasama dengan organisasi nirlaba untuk membantu inisiatif sosial dan lingkungan yang baik. Berikut adalah tabel dari perencanaan keuangan yang dari bulan ke-1 sampai ke bulan 24. HPP adalah biaya habis pakai dibagi total produksi, sama dengan 2.429.000 dibagi 200 sama dengan 12.145. Jadi HPP dari produk Elbina adalah 12.145. B. Harga jual produk HPP sama dengan 12.145. Margin adalah 1.215. Harga jual 13.360 sama dengan 17.000. Untuk harga jual produk dari Elbina khususnya brownies labu adalah 17.000. Perencanaan keuangan yang kedua yaitu BEP atau Break Even Point. Harga perolehan sama dengan 200 dikali 12.145 rupiah sama dengan 2.429.000. BEP sama dengan 2.429.000 dibagi 17.000 sama dengan 143 unit. Untuk BEP rupiah dari produk ini adalah 2.429.000 dan BEP unitnya yaitu sebesar 143 unit. Dari perhitungan margin dengan asumsi setiap bulan dapat menjual 50 unit, maka berikut perhitungan Return of Investment atau ROI, yaitu dengan rumus profit dikali BEP sama dengan 1.215 dikali 443 sama dengan 173.531 rupiah. Dari perhitungan di atas, ditetapkan bahwa harga produk dari Elbina memiliki ROI 41,1%. Yang terakhir yaitu asesmen resiko.
Evaluasi faktor-faktor hambatan UMKM produk Elbina. Yang pertama ada keterbatasan modal. Modal menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada proses produksi sebuah UMKM. Adanya keterbatasan biaya dana operasional menjadi hambatan dalam inovasi makanan produk Elbina. Yang kedua ada tingkat harga laba. Ketika mencoba untuk memperkenalkan produk-produk inovatif, cenderung mempertahankan dari fitur terdahulu. Sementara penjualan pada pelanggan mendapatkan pendapatan yang minim. Pada tingkat harga laba, contoh hambatan dalam inovasi produk Elbina adalah adanya produk yang serupa yang menjadikan ancaman pada tingkat pendapatan Elbina. Yang ketiga yaitu teknologi. Hambatan inovasi pada teknologi yaitu keterbatasan teknologi yang membuat inovasi seperti proses produk Elbina. Masuknya teknologi baru. Adanya teknologi baru yang berkembang maka proses pengembangan produk dapat berjalan dengan baik. Misalnya, pada produk produksi pembuatan stik labu yang awalnya diuleni, sekarang dapat dibuat menggunakan mixer untuk mempermudah dan mempersingkat pekerjaan. Berikut adalah foto-foto dokumentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata ataupun tindakan kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.